ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh, aflaha beruntung. Aflaha kadang-kadang dia berarti beruntung, kadang-kadang berarti menang. Ya, kalau menang biasanya memang beruntung. Man, orang, tazakka, yang menjaga kebersihan diri. Masih ingat pada waktu kita membahas surat Al-Ghasyiyah, kita ketemu ayat qad aflaha man zakkaha wa nafsi wa ma sawaha fa alama fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Zakkaha artinya membersihkan jiwa. Di sini tazakka kita artikan menjaga kebersihan jiwa. Jadi kalau zakkaha itu, kalau kita masih dalam keadaan tidak bersih, kita berusaha membersihkan diri. Kalau kita sudah bersih, maka kita berusaha akan bersihnya jiwa kita itu tetap dipertahankan. Cuma ketika kita berusaha bersih dan kita merasa sudah bersih, tidak boleh kita ngomong kepada orang lain, aku sudah bersih. Ya, meskipun kita sudah berusaha maksimal, kalau kita merasa sudah bersih, kita tidak boleh mengaku diri bersih. Ya. Karena orang yang mengaku bersih itu berarti mengaku diri sudah sempurna. Orang kalau sudah sempurna biasanya tidak ingin maju lagi, tidak ingin meningkat lagi, mandek. Jadi lebih baik kita mengatakan saya masih berusaha untuk bersih. Saya masih berusaha untuk menjadi mukmin. Masih berusaha untuk menjadi mukmin, artinya mukmin yang ideal. Nah, ketika dikatakan manusia itu membersihkan diri atau menjaga kebersihan, bersih dari apa? Waktu kita membahas Sabbihisma rabbikal a'la, sabbih, maha sucikanlah Allah. Allah itu subhanallah, Allah maha suci. Allah maha suci dari apa? Kalau Allah maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan. Allah tidak mungkin mempunyai sekutu, tidak ada penandingnya. Dan Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun, kurang cerdas, kurang tepat mengambil keputusan, dan sebagainya. Allah maha suci dari itu semua. Bagaimana kalau untuk manusia? Kalau untuk manusia, menjaga kesuciannya itu jangan sampai diri kita menyekutukan Allah. Jadi kalau dari Allah, Allah maha suci dari sekutu, kita suci dari menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kalau Allah maha suci itu maha suci dari kekurangan apapun. Sedangkan manusia suci dari dosa-dosa. Apa hubungannya dosa dan suci? Begini, Allah itu memberi kita perangkat untuk memahami hidayahnya. Yang paling inti adalah akal. Dengan demikian kita diharapkan mau menggunakan akal kita dengan baik, dengan cara yang benar, sehingga kita bisa memahami petunjuk-petunjuk dari Allah. Jadi kita sudah diberi perangkat, intinya pada akal, tentu dilengkapi dengan indera dan sebagainya. Kemudian Allah memberi petunjuk, petunjuk ini berupa pengarahan. Pengarahan ini adalah Al-Quran
dan penjelasan dari Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang baik adalah orang yang memanfaatkan akalnya dengan baik sehingga bisa memahami pesan-pesan dari Allah dan setelah memahami diterapkan. Tapi ada banyak orang, mohon maaf saya mengatakan banyak orang, memang kenyataannya banyak, jangan-jangan malah sebagian besar ya. Banyak orang akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu keinginan. Bukankah keinginan itu Allah yang menciptakan sehingga kita itu mempunyai keinginan masing-masing, dan keinginan itu dibutuhkan untuk menjaga kehidupan kita, menjaga kelestarian kita supaya kita tidak cepat meninggal dunia. Oleh karena itu Allah memberi kita keinginan diri untuk menjaga keberadaan diri, menjaga kesehatan diri, menjaga kesenangan diri dan sebagainya. Nah, keinginan diri itu bahasa Arabnya hawa nafsu. Hawa itu keinginan, an-nafsi diri. Jadi hawa nafsu itu keinginan diri. Jadi hawa nafsu itu hal yang memang harus ada. Tanpa hawa nafsu kita tidak mau makan, tanpa hawa nafsu kita tidak mau menikah, dan seterusnya, yang akhirnya manusia itu menjadi punah. Oleh karena itu hawa nafsu memang harus ada supaya kita bisa survive, mempertahankan kehidupan. Nah, kehidupan itu diharapkan sebagai modal bekal utama untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Nah, oleh karena itu kita diharapkan menggunakan akal kita dengan baik agar kita bisa mempertahankan kesehatan kita, kemudian kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi banyak orang yang akalnya didominasi oleh keinginannya. Kalau keinginan orang atau hawa nafsu orang mengalahkan atau mendominasi akalnya, maka orang ini seringkali melampaui batas. Jadi kita lapar, punya keinginan makan. Ketika makan, kita itu seringkali kalau makanannya enak, lezat dan menyenangkan suasananya, kita makan lagi sehingga melampaui batas. Allah menganjurkan kita silakan makan minum, tapi jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, indikasinya bahwa seseorang itu akalnya didominasi oleh hawa nafsu adalah kalau ketika orang itu menuruti hawa nafsunya, dia melampaui batas-batas yang diperbolehkan. Oleh karena itu, kalau kita lapar, kemudian kita makan, seringkali kita makan mencari kenyang. Mestinya apa? Makan untuk menghilangkan lapar. Makan untuk menghilangkan lapar. Tapi kita kecenderungannya makan untuk kenyang. Nah, kalau untuk kenyang, orang di antara kita ini ada yang makannya lamban, ada yang cepat. Kalau cepat, lep dalam waktu mungkin nggak sampai 10 menit sudah habis banyak. Perut kita, lambung kita belum memproses dengan baik sehingga saripatinya belum tersebar, belum terdistribusi di tubuh kita. Nah, tubuh kita belum membaca bahwa sudah cukup ini makanan. Maka orang yang makannya cepat itu salah satu akibatnya makannya banyak berlebihan. Nah, bandingkan kalau makannya pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan dan lebih banyak kunyahannya, itu sudah lebih lembut. Ketika masuk di dalam lambung, penyerapannya juga menjadi lebih cepat. Kemudian belum sampai habis banyak sudah merasa kenyang.
Sudah artinya sudah tidak merasa lapar. Nah, jadi kalau kita itu lapar sekali, kecenderungannya siapa saja kecenderungannya makannya cepat. Kenapa? Lapar nih. Nah, itu lalu melampaui batas. Juga demikian, yang lebih gampang dicontohkan nafsu atau dorongan birahi. Dorongan birahi itu penting. Tanpa dorongan birahi kita nggak punya anak, punah manusia. Jadi memang harus ada nafsu birahi. Tapi nafsu tidak boleh mendominasi akal. Oleh karena itu nafsu tidak boleh melampaui batas-batas yang wajar. Saya mengatakan wajar ini maksud saya adalah yang diizinkan oleh Allah. Punya nafsu birahi boleh nggak disalurkan? Boleh. Bahkan kita menyalurkan hawa nafsu birahi bisa dapat pahala. Bisa dapat pahala. Bukan hanya kenikmatan, tapi bisa dapat pahala. Nah, bagaimana cara mendominasi hawa nafsu? Bagaimana cara akal mendominasi hawa nafsu? Akal ini mesti dibekali dengan pedoman-pedoman yang ditentukan oleh Allah. Jadi, akal harus diisi pengetahuan dan juga senari pengalaman dan juga perasaan iman maksud saya, sehingga akal kita itu mempunyai ukuran itu ditentukan secara umum oleh Allah. Boleh kamu menyalurkan nafsu birahimu, tapi nikah dulu. Kalau ada orang melampiaskan hawa nafsu tanpa nikah dulu, itu melampaui batas, melampaui prosedur. Prosedur mesti harus diikuti. Ya, jadi dalam Islam itu prosedur itu penting. Coba kalau sholat, kalau tidak mengikuti prosedur, sholatnya nggak sah. Ya, prosedur itu harus diikuti secara runtut dan secara penuh. Misalnya rukuknya harus disertai tumakninah. Kalau orang tidak biasa memenuhi tumakninah, artinya dia latihan buru-buru. Kalau dia latihan buru-buru, setiap sholat dia latihan buru-buru, maka dia menjadi orang yang serba tergesa-gesa. Ya. Orang serba tergesa-gesa yang buru-buru biasanya mudah marah. Ya. Kalau kita itu sholatnya nggak sabaran, kepinginnya cepat selesai, maka sama dengan kita melatih diri untuk menjadi pemarah. Nah, di tempat-tempat umum kita bisa menyaksikan banyak orang ketika lampu merah itu seharusnya prosedurnya berhenti. Kok dia nerobos? Berarti dia tidak mau mengikuti prosedur. Dia tidak sabar mengikuti prosedur. Dosa enggak? Bisa dikatakan dosa kalau itu sampai merebut hak orang lain. Hak orang lain itu ingin lewat dengan aman. Tapi karena ada yang terobos, orang itu menjadi merasa tidak aman. Jadi banyak orang yang mengatakan, oh ini nggak ada hubungannya dengan agama. Agama Islam itu mengajari kita untuk memberikan hak kepada pemiliknya. Ada orang punya hak untuk aman, berikan. Itu termasuk Islam. Setiap orang punya hak untuk menghirup udara segar, diganggu dengan asap rokok. Jadi dia merasa ngerokok, kan suka-suka aku. Itu kan hak asasi. Kamu membela diri itu hak asasimu, tapi kamu merebut hak asasi orang lain untuk menghirup udara segar. Jadi kamu merampas hak orang lain. Jadi dosanya bukan hanya dosa merusak diri sendiri, tapi juga mengganggu orang lain. Dosa merusak diri sendiri apa? Ya saya kira kalau dokter lebih pandai menerangkan. Tapi yang kita orang awam tahu, seringkali sakit paru-paru itu disebabkan oleh rokok. Nah, jadi kita itu mesti akal kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kalau mau disalurkan harus mengikuti prosedur-prosedur
Prosedur yang mana? Prosedur yang ditentukan oleh Allah. Ya. Dan prosedur yang ditentukan oleh Allah itu tidak terlalu detail. Tidak terlalu detail itu baik, supaya kita mempunyai keleluasaan. Ya. Ada keleluasaan sehingga kita tidak mudah-mudah kesulitan menerapkan kebutuhan kita. Ya, tapi kadang-kadang di antara kita ini kepingin terlalu detail sampai kalau tidak persis secara teks ini itu salah. Nah, kalau Allah mengatakan haram, ya haram. Kata halal, halal. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram, gak usah dipermasalahkan. Banyak orang yang gak ada haram, gak ada halal, tapi dia mengharamkannya. Tapi ketika ditanya, kalau kamu menganggap ini tidak boleh, apakah orang yang melakukan itu masuk neraka? Ya enggak sih. Lah, katanya nggak boleh. Kalau nggak boleh, berarti haram dong. Terus kalau kamu mengatakan haram, berarti orang itu bisa masuk neraka. Nah itu makanya kalau Allah dan Rasulnya tidak membahas halal dan haramnya, itu artinya kelonggaran bagi kita. Ya, kelonggaran. Nah, terus kalau toh kita mau menafsirkan, silahkan, tetapi menafsirkannya itu kecenderungannya hati-hati, tapi tanpa melarang yang tidak dilarang oleh Allah. Ya, jadi, tapi yang oleh Allah itu dilarang harus kita kendalikan, akal kita yang berbicara. Nah, kalau akal tidak bisa mengendalikan, hawa nafsu itu meronta-ronta dan dibiarkan, itu awal dari penyakit jiwa. Saya menyebutnya penyakit jiwa. Seringkali kalau orang dibilang penyakit jiwa itu gila, enggak. Penyakit jiwa itu mulai dari yang ringan sekali sampai dengan yang berat sekali. Nah, orang yang menuruti hawa nafsu tidak terkendali itu sudah mulai penyakit jiwa. Kalau istilah dalam Al-Quran, keras hati atau penyakit hati. Amradul qulub atau fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, penyakit itu bisa bertambah-tambah. Fazadahumullahu maradha, bisa tambah-tambah. Nah, misalnya begini. Nafsu kita itu kepingin ada jaminan yang dimakan. Karena kalau tidak ada jaminan yang dimakan, maka kita gelisah. Paling tidak hari ini harus ada yang dimakan. Kalau hari ini sarapan sudah ada, tapi untuk makan siang, makan malam gak ada. Nah, itu orang mulai gelisah. Terus akalnya membimbing, kerja supaya kamu nanti mendapatkan penghasilan, bisa untuk makan siang dan makan malam. Tapi kalau hawa nafsunya itu tidak mau mengikuti prosedur, tidak mau bekerja, lalu dia mencuri. Nah, itu melampaui batas. Akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu. Akal harus mengendalikan. Boleh kamu makan, tetapi makanan itu harus halal, substansinya halal, cara memperolehnya juga halal. Kalau ada orang khawatir tidak bisa makan, berlebihan, itu penyakit hati atau penyakit jiwa. Jadi misalnya takut kelaparan atau takut miskin. Takut miskin itu sudah merupakan penyakit jiwa. Ya, takut miskin. Oleh karena itu Allah mengharapkan kita menghilangkan takut miskin dengan jaminan bahwa rizkimu itu aku jamin. Ya, misalnya yang firman Allah yang seringkali kita kutip, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi juga ayat yang lain, nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Aku Allah tidak minta kamu memberi aku rezeki, tapi akulah yang memberi kalian rezeki.
Juga ada ayat yang paling tidak ada 2 ayat. Jangan kamu bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Karena akulah Allah yang menjamin rizki bayi anak itu, yang menjamin rizki anak itu dan juga kamu. Sampai yang didahulukan itu anakmu, itu aku jamin. Jadi takut miskin itu sudah mulai penyakit jiwa, tapi masih kecil. Kalau tidak segera diobati, ini akan membesar. Membesarnya gimana? Lalu kepengen mengumpulkan cadangan sebanyak-banyaknya. Sudah punya tabungan 1 miliar, kepengen 2 miliar, kepengen 1 triliun, terus penyakitnya menjadi besar, menjadi rakus. Nah, kalau sudah menjadi rakus sulit. Orang yang karena takut miskin kemudian kepengen mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya, kalau ada teman itu misalnya menyaingi bisnisnya, udah mulai curiga dan benci. Kenapa sih dia membuka bisnis yang sama dengan saya? Nah, curiga, kebencian ini menghasilkan kedengkian. Kedengkian itu salah satu penyakit hati. Kedengkian ini mendorong orang itu untuk curiga, mendorong orang itu untuk benci. Kebencian itu penyakit hati. Kebencian kalau tidak segera diobati, itu akan menjadi permusuhan, menjadi makin besar. Kalau permusuhan itu menjadi-jadi, maka bisa menjadi berantem yang maksimumnya bisa sampai bunuhan. Nah, itu disebutkan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu penyakit itu tambah-tambah. Tambahnya itu ada 2 versi. Bisa bertambah besar, 1 menjadi yang asalnya kecil menjadi besar, bisa jumlahnya yang bertambah. 1 menjadi 2 menjadi 3. Asalnya takut miskin, kemudian ada kerakusan. Orang rakus itu mesti pelit. Pelit itu penyakit hati. Nanti akan ada permusuhan, penyakit hati lagi. Jadi ini kalau bahasa marketing itu market intensification dan market expansion. Jadi atau ya bisa bertambah jumlahnya. Jadi mencari customer itu tambah orangnya yang beli. Itu expansion. Fazadahumullahu maradat, tambah penyakitnya itu macam-macam. Tapi bisa juga intensifikasi. Kalau kamu beli 2 dapat diskon. Kalau kamu dapat beli 4, aku kasih 5. Itu artinya kamu belinya jangan sedikit, yang banyak. Jangan sedikit, yang banyak. Nah, ini hawa nafsu itu juga seperti itu. Kalau kita tidak mengendalikannya dengan baik, maka kita akan didominasi oleh hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu itu sudah mendominasi, hawa nafsu itu di atas hulu, ya, di hulu, nanti hilirnya adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kita ingin menghindari dosa, caranya gimana? Kendalikan hawa nafsu. Kalau kita ingin menghindari dosa tetapi tidak mengendalikan hawa nafsu, sulit. Ya, kalau sungai, kalau di hulunya itu sudah keruh, ya di bawahnya makin keruh. Oleh karena itu kalau kita ingin sungai itu bening, mulai dari hulu kita benahi. Kalau kita ingin jiwa kita bersih, mulai dari hulu, yaitu hawa nafsu. Nah, sebentar lagi insya Allah kita puasa. Puasa ini yang paling inti adalah latihan mengendalikan hawa nafsu. Coba kalau Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengatakan bohong, ya, siapa yang berkata bohong itu dosa. Jadi kadang-kadang az-zur itu diartikan sebagai dosa, kadang-kadang diartikan sebagai kebohongan. Ya. Qaul az-zur. Siapa yang mengatakan perbuatan dosa,
atau berbuat dosa, maka Allah tidak membutuhkan dia puasa dengan mencegah makan dan minum. Kalau kita mempelajari fikih, menurut fikih, kalau kita itu tidak makan dan tidak minum mulai dari subuh sampai maghrib, maka puasanya sah. Bagaimana kalau berkata bohong? Salatnya, puasanya sah nggak? Kalau kita tanya kepada fikih, ilmu fikih, sah. Karena apa? Ulama-ulama fikih itu rendah hati. Mereka merasa bahwa kemampuan kita manusia hanya bisa menghukumi yang lahir-lahir saja, yang kelihatan, yang kasat mata, yang bisa didengar dan sebagainya. Kalau secara lahiriah nggak kelihatan, aduh, angkat tangan. Jadi mereka mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kami menghukumi yang zahir-zahir saja. Maka kalau ada orang puasa, tidak makan, tidak minum, banyak berbohong, sah nggak? Orang ahli fikih sah. Tapi kalau kita mempelajari ayat hadis tadi, Allah tidak butuh, berarti tidak sah. Lalu orang fikih mengatakannya gini, sholatnya puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya. Loh, kalau tidak ada pahalanya kan useless, nggak ada gunanya. Gitu. Kalau nggak ada gunanya, ya berarti tidak sah. Gitu. Tapi ahli fikih tidak mengatakan tidak sah, karena ahli fikih hanya menghukumi yang lahir-lahir saja. Kenapa sih berbohong saja itu kok membuat tidak sah? Orang berbohong itu apa sih? Coba Pak Dadang, kalau berbohong kapan Pak Dadang itu bohong? Tujuannya bohong itu apa? Tujuannya bohong itu menutupi perilaku yang menyimpang. Coba seseorang sudah punya istri di rumah, pacaran, mungkin pacarannya hanya makan-makan malam saja. Terus ketika suami istrinya bertanya, kok sampai malam? Iya, lembur. Oh iya, macet. Padahal karena makan malam dengan wanita lain. Makan malam dengan wanita lain untuk menikmati kebersamaan ini kan penyimpangan perilaku. Karena itu menyimpang, maka orang ini berusaha menyembunyikan perilaku penyimpang, itu namanya bohong. Jadi bohong itu, tolong yang jadi dokter saya bertanya, bohong itu kan seperti pusing, hanya gejala saja, bukan penyakitnya. Jadi ada orang bohong, ini ada penyakit ini di hatinya. Karena dia telah berperilaku menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi hadis itu kelihatan sederhana. Kalau kamu masih bohong, Allah nggak butuh puasamu. Kelihatan sederhana itu. Tapi coba kenapa? Bohong aja kok bisa membuat puasa tidak sah atau tidak ada pahalanya. Karena bohong itu hanya gejala orang menutupi kecurangannya atau penyimpangan perilaku. Karena dia berperilaku menyimpang, dia bohong. Kenapa menyimpang? Karena dia menuruti hawa nafsu, akalnya tidak sanggup untuk mengendalikan. Oleh karena itu kalau kita mau gampangnya, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang menjaga kebersihan dirinya. Gampangnya, menjaga diri jangan sampai musyrik dan menjaga diri dari dosa. Itu sederhana, ya. Tapi kenapa kok dosa itu kok jadi mengotori jiwa? Itu tadi, ya, karena dosa itu berarti hawa nafsunya liar, tidak dikendalikan oleh akalnya. Oleh karena itu, kalau kita baca ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dia mengingat Tuhannya lalu sholat. Ini lahiriahnya kan kalau mau sholat ingat Tuhan. Jadi mulai dari berjalan dari rumah menuju ke masjid itu fokus konsentrasi ke sholat, zikir kepada Allah. Ya, tapi kan ada juga orang yang waktu perjalanan dari rumah ke masjid itu sambil ngerokok, ngobrol sana kemari, obrolannya nggak karuan,
itu tidak memenuhi ini. Ya, kalau kepengen sholatnya baik, mulai dari berangkat rumah itu sudah ingat kepada Allah. Syukur kalau di perjalanan itu sambil zikir atau sambil baca Quran, ya, terutama ini santri-santri yang hafal Al-Quran, itu sambil berjalan bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian sampai di tempat duduk di sini sholat sunnah, habis itu menunggu baca Quran. Baca Quran terus sholat. Itu ada dalilnya enggak? Dalilnya ini, ya, dalilnya ini. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi dalil itu Al-Quran harus bisa dipakai sebagai dalil, dan Al-Quran itu mandiri, ya. Kalau sudah ada keterangan Al-Quran harus kita pakai. Kita maunya menjadi ahlul Quran, ya. Kita maunya jadi ahlul Quran, orang yang menerapkan Al-Quran. Misalnya sebelum sholat, ya Allah, aku ini ingin menjadi orang yang betul-betul melaksanakan sholat dengan baik, dan juga aku ingin anak cucuku itu semuanya sholat. Lalu berdoa meniru Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak cucuku. Boleh nggak? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya, jadi cari dalil. Kalau di Al-Quran ada, pakai. Kalau orang tidak mau memakai Al-Quran sebagai dalil, kafir dia. Ya, orang tidak mau memakai Al-Quran sebagai dalil, wah itu kan Quran, dalil yang lain nggak ada. Quran itu harus dipakai. Harus dipakai. Kamu tidak memakai Al-Quran satu ayat saja, kafir. Kafir. Jadi, ikutilah apa yang dibimbingkan oleh Allah. Wa dzakara asma rabbih fasalla, kita zikir. Nah, termasuk ketika kita itu menunggu sholat, kalau habis sholat sunnah masih ada waktu, jangankan zikir, diam saja di tempat duduk menunggu qomat, itu nilainya sudah sama dengan sholat. Nilainya sudah sama dengan sholat, apalagi zikir. Ada dalilnya, hadisnya ada. Jadi misalnya ada orang yang sambil menunggu sholat, tangannya begini, jangan begitu, kamu dalam keadaan sholat. Duduk menunggu sholat, kan dibilang kamu dalam keadaan sholat, artinya jiwanya itu sudah berada di dalam sholat karena dia sedang menunggu sholat. Karena kita menunggu sholat, kita tata hati kita, aku akan sholat, aku mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita zikir, baca Quran dan sebagainya, itu untuk memudahkan kita sholat khusyuk, ya, untuk memudahkan sholat khusyuk. Nah, saya tidak tahu, saya tidak paham kenapa sih kok seperti ini, kok tidak boleh, kok tidak boleh, kenapa? Ya barangkali orang yang ahli jiwa bisa menerangkan. Orang seperti ini kan kecenderungannya itu orang yang defensif, lalu terus ya karena keterikatan, atau orang yang lagi stres, atau orang yang lagi galau dan sebagainya, itu punya kecenderungan seperti ini. Kecenderungan nggak sengaja, ya. Tapi kalau ada yang sedang begitu, jangan merasa tersinggung. Jadi saya tidak tahu ya, saya ngomong tadi itu komentar saya, tapi saya tidak bisa menerangkan kenapa Rasulullah itu tidak suka orang yang seperti ini, karena Rasulullah tidak menerangkan alasannya. Jadi kalau Rasulullah tidak menerangkan, ya udah kita ikuti aja. Terus kita kalau mau mencari hikmahnya apa, itu hikmah yang tidak membatasi sabda Nabi, ya. Baik, kita teruskan dengan pemahaman mensucikan diri. Ini ada hubungannya dengan mensucikan diri, karena coba kita perhatikan di akhir ayat yang kedua. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang yang menjaga kesucian dirinya.
Wadzalika, itulah berarti ini menjelaskan statement atau keterangan sebelumnya. Sebelumnya Allah mengatakan wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat. Siapa yang menghadap Allah di hari kiamat, dia dulu dalam keadaan beriman dan sudah beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Apa itu derajat yang tinggi? Berupa tempat tinggal. Jannatu adrin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu kebun-kebun, taman-taman Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana. Oh, jadi kalau begitu bisa disederhanakan menjaga diri itu asal kita itu beriman dengan benar dan beramal soleh, kita berarti sudah berusaha mensucikan diri dan menjaga kesucian kita. Ya, sesederhana itu. Ini aplikasinya. Aplikasinya. Kalau tadi yang saya sebutkan tadi reasoningnya. Kemudian kalau kita ingin melatih diri untuk membersihkan diri dari dosa atau dari dominasi hawa nafsu, caranya gimana? Sedekah. Sedekah itu membersihkan diri. Allah menyebutnya, saya ambil ayat yang pendek, ada yang panjang, tapi saya ambil yang pendek supaya gampang difahami. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang mau memberikan hartanya untuk sedekah di jalan Allah. Memberikan hartanya itu tidak harus berarti sedekah kepada fakir miskin. Membelanjakan harta ini yang penting di jalan Allah. Misalnya membuat atau berusaha membiayai kegiatan masjid yang baik. Masjid ini orang akan nyaman kalau karpetnya baru. Nah, kemudian mengeluarkan biaya untuk beli karpet, itu termasuk yu'ti malah, membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan harta untuk pendidikan anak-anak di madrasah, di pesantren. Karena kita nanti semuanya akan meninggal dunia dan akan diganti oleh generasi yang akan datang. Kalau kita tidak membina generasi yang akan datang, nanti cucu-cucu kita akan rusak. Supaya cucu-cucu kita tidak rusak, maka kita harus membina generasi yang akan datang mulai dari pendidikannya. Pendidikan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Kalau kita tidak mau membiayai pendidikan anak-anak ini, sama dengan kita menghancurkan generasi yang akan datang. Maka bersedekah sebelum perang dan setelah perang nilainya beda. Bersedekah sebelum generasi sekarang ini rusak, sebelum generasi yang akan datang rusak, disedekah, kita bersedekah dengan membiayai masjid, membiayai madrasah, membiayai pesantren, itu sama dengan membiayai tentara sebelum berangkat perang, sebelum kalah. Karena kalau tidak kita biayai, nanti pasukan kita kalah dengan orang-orang yang hidupnya hanya mata duitan, ya. Dan sekarang ini sebenarnya kita sudah mata duitan. Mohon maaf, sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya kita ini, bukan hanya di Indonesia, lebih-lebih di luar negeri, itu orientasinya hanya duit. Nah, sehingga kata kasarnya itu mata duitan. Nah, karena kita itu mata duitan, maka ketika kita mengelola organisasi, mengelola pemerintahan, itu orientasinya adalah uang, ya. Ya, bukan hanya negara, ya. Ini karena saya prihatin, ada teman, ada orang yang cerita, saya dulu yang mengangkat si A jadi ustadz, dan saya juga yang memecat dia, saya cari gantinya. Kenapa kamu pecat? Ya orientasinya duit. Orientasinya duit. Jadi seperti itu. Ada juga yang kenapa? Iya, dia saya suruh ngajar di panti asuhan anak yatim. Itu anaknya perempuan-perempuan. Suka itu ada sexual harassment. Lalu saya pecat.
itu riskan itu santri-santri gitu. Jadi kita menjaga kebersihan itu antara lain kita menghilangkan mata duitan, ya. Jangan sampai kita mata duitan. Nah, salah satu cara membersihkan diri agar tidak mata duitan, kita latih dengan bersedekah. Sedekah. Nah, ketika bersedekah bila perlu sambil komunikasi dengan Allah. Ya Allah, saya mengeluarkan atau menyisihkan sebagian dari harta saya berikan ke masjid, saya berikan kepada anak yatim, saya berikan kepada para santri untuk menolong mereka sambil membuktikan bahwa saya tidak mata duitan, saya tidak menggantungkan hidup saya pada harta. Karena kalau orang itu kikir karena takut miskin, sama dengan dia itu menyekutukan Allah. Menyekutukan itu gimana? Dia menggantungkan hidupnya pada harta. Padahal seharusnya kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Jadi orang yang bersedekah, kalau bisa sambil, ya Allah, saya ingin membuktikan diri bahwa saya tidak menggantungkan hidup saya pada harta. Saya menggantungkan hidup saya padamu, maka saya keluarkan ini. Jadi zakat, sedekah, infak itu termasuk latihan membersihkan diri dari kemusyrikan. Kemudian menjaga hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu itu juga termasuk menjaga kebersihan diri, ya. Coba kalau kita perhatikan ayat 30 dari surat An-Nur ini, disebutkan di situ ada kata, oh ini lompat ya. Ya, lompat. Baik, karena yang ada di tayangan seperti itu, kita baca dulu yang itu. Surat An-Nur, surat 24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin supaya mereka menundukkan pandangan matanya. Ini kaitannya dengan jenis lain. Mukmin laki-laki, tundukkan pandanganmu. Jangan terlalu memperhatikan atau melihat berlama-lama kepada wanita lain. Karena apa? Itu awal dari ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Jadi mulai dari awal pandangan mata kendalikan. Karena kalau itu nanti tidak dikendalikan, nanti lama-lama melihatnya itu berlama-lama, ya, staring gitu berlama-lama. Nah, kalau yang dilihat berlama-lama itu merasa, ya biasanya itu kalau kita melihat orang berlama-lama itu terus orang itu noleh pada kita. Nah, itu nggak tahu itu hubungan kejiwaannya bagaimana. Karena kita kepengen orang itu noleh kepada kita, tidak harus laki perempuan ya, sesama kita. Lihat aja terus, nanti dia akan melihat kita, nyambung. Nah, kalau orang yang kita lihat itu lawan jenis, dia merasa diperhatikan, terus kemudian dia ada ketertarikan, senyum, ya, berawal dari pandangan mata, terus diikuti dengan senyum, terus menyapa. Nah, jadi pandangan mata itu titik awal dari ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah menganjurkan yaghuddu min absarihim, tundukkan mata. Dan lebih lanjut lagi wa yahfadzu furujahum, menjaga kemaluan mereka. Itu sudah bablasan itu. Nah, terus dibilang oleh Allah, dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Ya. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Jadi kalau kita ingin menjaga kebersihan hati kita, menjaga kesehatan jiwa kita, kendalikan hawa nafsu mulai dari titik awal. Nah, innallaha khabirun bima yasnaun. Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Lagi, salah satu lagi cara membersihkan diri adalah kita tanamkan rasa takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Takut, kalau takut kepada Allah itu takut siksaan Allah,
Allah menyiksa itu tidak sembarang menyiksa. Allah hanya menyiksa orang-orang yang melanggar. Orang yang taat tidak akan disiksa oleh Allah. Jadi kalau takut kepada Allah artinya takut akan terkena siksaan dari Allah. Kalau takut tersiksa atau disiksa oleh Allah, caranya hindarilah pelanggaran-pelanggaran. Nah, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah yang semacam itu mempunyai kecenderungan untuk nurut ketika diperintah oleh Allah. Nah, ini contohnya, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Kamu ditugasi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang memang takut kepada Tuhan mereka secara ghaib. Mereka tidak pernah melihat Allah, tetapi mereka takut. Wa aqamus shalah, dan mereka buktikan dengan mereka rajin sholat. Terus hubungannya dengan menjaga kesucian diri, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih. Siapa yang menjaga kesuciannya, sebenarnya dia menjaga kesucian itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Allah, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, Allah menyebutkan orang yang menjaga kesucian diri setelah Allah menyebut orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan diri adalah kita tanamkan, kita takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada atasan. Atasan minta supaya kamu korupsi, kamu memeras rakyat. Ya, ini kan lagi rame-ramenya orang bayar. Bisa nggak itu dihilangkan? Harus dari atas. Saya dulu sebagai wartawan suka ngobrol sama sini. Ada seorang pangkatnya cukup tinggi, dia bilang, kamu tahu, ini setiap ruangan ini nanti harus setor kepada pimpinan. Saya pakai pimpinan supaya tidak ada konotasi kemana-mana, ya, supaya netral. Kepada itu pimpinan. Pimpinan ini nanti setor kepada pimpinan daerah. Pimpinan daerah setor kepada pimpinan nasional. Pimpinan nasional nanti setor lagi kepada puncak pimpinan. Memang ya, aku ini liputanku di sana loh. Siapa itu? Ya adalah gitu ya. Jadi karena ini mereka itu dianjurkan untuk setor. Dari mana setornya? Maka caranya memalak. Dipalak. Caranya gimana? Ya sebisa-bisanya. Kalau ada orang yang melanggar, beneran. Kalau ada orang melanggar, itu makanan empuk untuk dimintai pungutan, ya. Nah, ini kalau mau bersih sulit, harus dari atas. Nah, dari atas itu gimana caranya? Bisa nggak orang yang di atas itu suruh berubah? Ya, kalau dia nggak bersih ya sulit. Maka kalau kita mau bersih harus ada orang yang bersih di atas. Nah, orang yang bersih di atas sulit karena sebelum diangkat kan kalau mau ke atas itu kan berjenjang, naik. Untuk naik saja itu dipungut lagi, untuk naik saja dipungut. Kan itu jadi orang itu menertawakan, loh itu nyanyian itu fakta kok dilarang. Ya mestinya yang membuat fakta itu jangan melakukan itu begitu ya. Nah, itu contoh orang-orang yang tidak menjaga kebersihan diri. Orang yang menjaga kebersihan diri justru memberi, bukan minta.